Halo Aries, apa kabar? Bagaimana bulan Maret kamu kemarin? Mudah-mudahan menyenangkan. Nah, kita sudah sampai di bulan April, dan bulan April ini adalah bulan puasa. Jadi bagi kamu yang berpuasa, semoga puasanya sukses. Tidak ada bolong, dan bisa diteruskan sampai dengan Idul Fitri. Nah, ini adalah ramalan rezeki untuk Aries di bulan April tahun 2022. Semoga bagus ya. Rezeki Aries bulan April tahun 2022. Ya, kita buka. Princess of Cups, Prince of Swords, Queen of Pentacle, The Alchemist, The Sun. Oke. Baik, kita awali dari Prince of Cup. Kartu ini simple. Jadi begini. Di bulan April ini, orang-orang yang ada di sekitaran kamu itu mungkin akan sedikit memancing emosi kamu. Ya, bukan orang-orang di sekitaran juga sih. Mungkin orang-orang yang baru bertemu kamu. Mungkin teman, rekan kerja, atau supplier, customer, intinya orang-orang itu bisa memancing emosi kamu. Ya, kamu jangan sampai terpancing ya. Tetap sabar, tetap tenang. Karena nanti kalau emosi terpancing malah jadi runyam. Selain itu, akan ada pergerakan positif di bidang rezeki. Jika tadinya rezeki jalan di tempat, maka ini ada indikasi pergerakan yang cukup baik sehingga rezeki bisa bertumbuh. Lalu bagi kamu yang sekarang dalam tekanan, stres dan pusing, nanti di bulan ini akan ada orang yang membantu dan menolong kamu sehingga kamu mungkin akan mendapatkan rezeki, order, jalan, ataupun apa itu yang bisa menolong dan membantu diri kamu. Lalu di bulan April ini, alangkah baiknya jika kamu mulai menyusun rencana. Nah, rencana untuk apa? Ya, rencana untuk hidup kamu ke depannya. Di dalam kerja, apakah kamu ingin pindah, ingin stay, atau di dalam bisnis, apakah kamu ingin menambah bisnis, ataukah kamu ingin memperbesar bisnis, atau kamu ingin diversifikasi. Intinya mulai rencanakan, karena kemungkinan besar di bulan April ini kamu akan bisa mendapatkan jalan yang baik untuk bisa meningkatkan rezeki kamu. Jadi jika kamu memiliki plan-plan, maka mungkin di bulan April ini bisa kamu eksekusi. Lanjut, ini Prince of Swords yang mendukung kartu ini. Jadi begini, kamu mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak kamu tahu sebelumnya di bulan April ini. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, mungkin kamu akan bisnis suatu hal yang baru, sehingga itu akan penuh dengan tantangan. Tapi kamu tidak takut, karena kamu cukup semangat dan cukup optimis. Kamu juga bersedia untuk belajar. Nah, begitu juga di dalam dunia kerja. Mungkin kamu akan melakukan sesuatu atau bekerja di bidang yang tidak kamu kuasai sebelumnya. Dan sekali lagi, kamu juga cukup optimis, tidak takut, dan bersedia untuk belajar. Selain itu, kamu juga mungkin akan menambah keahlian kamu di bulan April ini. Mungkin keahlian memasak, mungkin keahlian akuntansi, keahlian bahasa, atau keahlian lainnya yang nanti bisa membantu kamu di masa depan. Itu bagus jika memang kamu memiliki niat itu, maka lakukanlah. Yang namanya belajar itu akan selalu bisa membuat kita bertumbuh. Ingat, knowledge is power. Nah, selain itu mungkin akan ada kompetisi yang cukup ketat di bulan ini. Kompetisi itu terjadi di dalam setiap aspek kehidupan, terutama di dalam aspek rezeki, pekerjaan, dan juga bisnis. Mungkin ini adu tender, adu project, adu penawaran, ataupun adu harga. Nah, jadilah orang yang teliti, telaten, dan cerdas agar kamu bisa memenangkan hal-hal tersebut. Selain itu juga, kendalikan emosi agar jalan itu menjadi lebih lancar. Oke. Ini kartu Queen of Pentacle, kartu ketiga, jadi seperti ini. Di bulan ini, meskipun rezeki kamu nanti sedikit ya misalnya, tapi kamu akan mampu bisa memanfaatkan rezeki itu dengan tepat guna. Sehingga tagihan bisa dibayar, keluarga bisa tercukupi,
dan kehidupan bisa cukup lumayan. Selain itu, kamu juga akan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi di kehidupan kamu. Baik itu kehidupan nyata, kehidupan kerja, ataupun kehidupan asmara atau kehidupan lainnya. Nah, dengan bisa menyesuaikan diri, maka kamu akan bisa tenang, sehingga kamu akan bisa lebih maju lagi. Lalu bagi kamu yang berbisnis, maka omset terlihat akan sedikit naik. Nah, dengan naiknya omset ini, hidup itu akan bisa menjadi lebih tenang. Ya, at least tidak dikejar-kejar tagihan yang gila itu. Jadi, kalau tagihan bisa terbayar ya, tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Lalu di bulan April yang baik ini, alangkah baiknya jika kamu tidak berspekulasi dulu. Alangkah baiknya jika kamu main aman dulu, terutama dalam bidang rezeki. Hindarilah spekulasi, hindarilah trading aneh-aneh, dan hindarilah investasi yang terlalu mencurigakan. Simpan dulu uangnya agar kamu bisa selamat. Selanjutnya, ini kartu yang cukup baik, ini adalah The Alchemist. Jadi begini, akan ada perubahan besar positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan perubahan ini akan membuat kamu menjadi lebih bahagia. Ya jelas, karena ini perubahan yang positif. Selain itu, jika kamu ingin memulai sesuatu, misalnya bisnis, misalnya pekerjaan sampingan, maka kamu bisa memiliki modal dan keilmuannya. Jadi, walaupun awalnya itu bingung dan rumit, tapi kamu akan bisa menguasainya pada akhirnya. Itu mungkin karena kamu adalah orang yang bersedia untuk terus belajar, dan kamu juga adalah orang yang open-minded, jadi mudah untuk diajak diskusi. Selain itu, kamu juga mungkin akan mulai bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Jadi, apa yang ada di pikiran kamu itu akan segera kamu implementasikan ke dunia nyata. Dan untuk bisa mengimplementasikannya itu akan ada jalannya nantinya, akan ada kesempatannya. Jadi kamu ambil saja jika kesempatan itu bisa muncul. Selain itu, kamu juga mungkin akan berhubungan sedikit dengan supranatural. Jadi mungkin ada yang tidak suka, atau mungkin ada yang iri atau apa, mungkin mereka bisa menyerang kamu melalui itu. Nah, untuk menangkal hal itu sebenarnya cukup sederhana. Caranya adalah berdoa, minta perlindungan pada Tuhan, bersedekah, berbuat baik, hormat pada orang tua. Maka kamu akan terhindar dari serangan-serangan negatif. Selanjutnya, ini adalah kartu The Sun. Jadi The Sun ini ada beberapa arti, di antaranya begini. Jika selama ini kamu tidak mengetahui sesuatu, misalnya ada kebenaran yang disembunyikan, atau ada informasi yang ditahan, maka kamu akan mengetahui dan menyadarinya. Nah, terlepas dari baik atau tidak kebenaran dan informasi itu, ya kamu akan mengetahuinya nanti. Jadi oleh karena itu, tidak perlu terlalu bereaksi berlebihan. Selain itu, kamu juga akan menjadi pribadi yang lebih tercerahkan di bulan April ini. Tercerahkan dalam keilmuan, tercerahkan dalam emosi, atau tercerahkan di dalam kehidupan keseluruhan. Intinya tercerahkanlah, pikiran terbuka, hati menjadi lebih lapang. Intinya begitu. Lalu kamu juga akan menjadi pribadi yang lebih waspada. Kamu juga akan menjadi pribadi yang lebih mawas diri. Selain itu, kamu juga akan menjadi lebih optimis sepertinya ini. Nah, kenapa bisa optimis? Mungkin karena ada kesempatan baik nanti yang datang kepada kamu. Dan kesempatan itu bisa membuat diri kamu menjadi lebih sukses lagi. Nah, soal kesempatan ini ya, kesempatan itu juga tidak semua yang datang itu baik. Jadi kamu cek dulu, pelajari dulu, baru kamu ambil kesempatan dan peluang itu. Jangan asal ada kesempatan dan peluang kamu ambil, karena nanti bisa bahaya. Jadi recheck dulu mana yang peluangnya paling bagus, itu yang kamu ambil. Selain itu, kartu ini menunjukkan keturunan, adanya kehamilan, adanya anak, atau adanya hal-hal baik yang muncul di dalam hidup kamu. Nah, jadi kurang lebih begitu Aries. Semoga yang baik terjadi dan yang buruk tidak terjadi. Kami doakan kamu sukses. Kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Good luck and Godspeed.